Semua orang berlari keluar, dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat bola api jatuh dari langit. Ledakan dahsyat terjadi saat bola-bola api menghantam laut. Salah satu bola api menabrak air tepat di dekat mereka, dan Tom segera berusaha menyalakan kapal yacht. Mesin sempat kesulitan, tapi akhirnya berhasil hidup, hingga bola api lain menghantam dekat mereka. Keluarga itu saling berpegangan ketakutan saat gelombang naik dan kilatan petir menyambar langit. Keesokan paginya, keluarga itu terbangun dalam keadaan terkejut. Mereka berhasil selamat semalaman, tapi setengah bagian kapal yacht hancur. Saat mereka melangkah keluar, mereka menyadari laut telah lenyap sepenuhnya. Kapal yacht kini terdampar di tanah kering yang retak-retak. Semua orang terdiam dalam ketidakpercayaan, tak mampu memahami apa yang baru saja terjadi pada dunia. Beberapa hari sebelumnya, keluarga ini tengah menikmati liburan tenang di kapal yacht mereka di tengah Laut Karibia. Julia melompat ke air untuk berenang, tapi saat sedang beristirahat, ia tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di bawahnya. Karena tak melihat apa-apa di sekitarnya, ia mengira itu hanya imajinasinya. Namun beberapa detik kemudian, ia merasakannya lagi. Kali ini pun tak ada yang terlihat. Tapi ketakutan mulai menguasainya, dan ia mulai berenang kembali menuju kapal yacht. Tiba-tiba, sesuatu mencengkeram kakinya dan menariknya ke bawah. Julia menjerit minta tolong. Namun, putrinya sedang mendengarkan musik dengan headphone, jadi tak mendengar apapun. Suami Julia, Tom, dan putra mereka, Ben, sedang asik memancing di dek, tak menyadari apa yang tengah terjadi. Julia berusaha tetap berada di atas air, tapi makin sulit untuk berteriak saat air laut masuk ke mulutnya. Setelah beberapa saat, Tom menyadari bahwa ia tidak melihat Julia lagi. Ia menengok sekeliling kapal yacht, dan kemudian melihat istrinya berjuang di air. Dengan cepat, Tom memanggil anak-anak, mengarahkan kapal yacht ke arahnya, lalu melompat ke air. Tom berhasil mencapai Julia tepat waktu, menolongnya dan membawanya kembali ke kapal yacht. Anak-anak menarik mereka berdua ke atas kapal. Keluarga itu merawat Julia, dan ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang terjadi pasti disebabkan oleh gelombang laut. Malam itu, mereka semua merayakan ulang tahun Ben bersama. Cassie menerima panggilan dari pacarnya, lalu membawa laptop dan pergi keluar. Saat video call, pacarnya menunjukkan bahwa awan gelap dan tebal berkumpul di atas kota. Tiba-tiba, panggilan terputus dan layar membeku. Cassie mencoba memberitahu keluarganya, tapi Tom menjelaskan bahwa sinyal lemah karena mereka jauh dari daratan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang dalam. Mereka bergegas keluar dan melihat sekelompok paus lewat. Tom menjelaskan bahwa paus biasanya mengikuti medan magnet bumi, tapi ketika badai mendekat, mereka bisa menjadi bingung. Tiba-tiba, kapal yacht berguncang hebat dan Ben terjatuh. Khawatir kapal yacht rusak, Tom turun ke bawah dek untuk memeriksa. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan sebuah luka besar di bahunya. Julia segera menjahit luka di bahu Tom. Tom menjelaskan bahwa ia merasakan adanya makhluk besar di belakangnya di dalam air. Tapi ketika menoleh, ia justru tersayat baling-baling kapal. Ia menambahkan bahwa makhluk itu terasa sangat besar. Melihat kerusakan pada kapal yacht, Tom memutuskan untuk meminta pertolongan. Julia terus mencoba menyalakan radio berulang-ulang. Cassie berhasil mendapatkan sinyal telepon yang sangat lemah, tapi tetap tidak bisa menghubungi siapapun. Tiba-tiba, Cassie melihat bayangan aneh di air dan menjerit. Ternyata itu hanya Ben yang bercanda sambil memakai topeng. Beberapa saat kemudian, listrik kapal yacht tiba-tiba mati total, membuat mereka terdampar di tengah laut. Julia mendengar suara samar di radio, tapi sinyalnya terlalu terdistorsi sehingga ia tidak bisa menangkap apapun. Tom memberitahu keluarga bahwa persediaan makanan dan air mereka tinggal 4 hari, dan mereka harus menunggu kapal nelayan lewat. Tiba-tiba sesuatu muncul di radar, diikuti oleh suara dengungan aneh. Semua orang berlari keluar, dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat bola api jatuh dari langit. Ledakan dahsyat terjadi saat bola-bola api menghantam laut. Salah satu bola api menabrak air tepat di dekat mereka, dan Tom segera berusaha menyalakan kapal yacht. Mesin sempat kesulitan, tapi akhirnya berhasil hidup, hingga bola api lain menghantam dekat mereka. Keluarga itu saling berpegangan ketakutan. Saat itulah Tom menyadari bahwa bola api yang jatuh dari langit sama sekali bukan meteor. Mereka adalah satelit. Pada saat yang sama, Ben melihat asap keluar dari ruang mesin kapal yacht. Tom memeriksa mesin dan memastikan bahwa mesinnya benar-benar rusak. Angin mulai bertiup semakin kencang, dan keluarga itu bersembunyi di dalam kapal yacht,
tanpa menyadari bahwa kompas berputar liar tanpa arah. Kapal yacht kembali berguncang hebat. Ben terjatuh lagi dan kali ini terluka. Gelombang menghantam kapal dengan keras. Tom berlari keluar dan kembali membawa jaket pelampung. Tiba-tiba, listrik padam lagi. Tom dengan cepat menekan tombol daya dan lampu sempat berkedip lalu menyala kembali. Saat itu, Ben melihat darah menetes dari hidung Julia. Julia mulai merasa pusing, sementara Cassie berlari ke wastafel dan muntah. Tom terus mencoba menyalakan radio, tapi tetap tak ada sinyal. Tiba-tiba, terdengar suara melengking yang sangat keras menggema di seluruh lautan, dan angin bertiup semakin kencang. Julia mencoba menutup pintu kabin, tapi tutup ventilasi di dek tiba-tiba terbuka. Dan sesaat kemudian, jangkar menghantam jendela hingga pecah. Tom menyalakan suar merah, namun tak lama kemudian semuanya berubah menjadi gelap gulita. Keesokan paginya, keluarga itu terbangun dalam keadaan terkejut. Mereka selamat dari badai, tetapi setengah bagian kapal yacht hancur. Saat melangkah keluar, mereka baru menyadari bahwa laut telah benar-benar lenyap. Kapal yacht kini terdampar di tanah kering yang retak-retak. Semua terdiam, membeku dalam ketidakpercayaan. Cassie memeriksa ponselnya, tapi sama sekali tidak ada jaringan. Ben mulai bermain dengan 2 kepiting mati yang tergeletak di dekatnya. Tom melihat kompas dan mendapati jarumnya terbalik. Hal seperti ini terakhir kali terjadi 700.000 tahun yang lalu. Cassie menangis histeris, yakin bahwa pacarnya pasti sudah mati. Saat Julia mencoba menenangkannya, Cassie menepis tangannya dan bersembunyi. Julia dan Tom memeriksa sisa persediaan mereka. Ben mengikat balon ulang tahunnya pada sebuah batu, berharap mungkin saja ada orang lain yang selamat dan bisa melihatnya. Tom terus mencoba menyalakan radio, dan akhirnya seseorang menjawab. Namanya Now, kapten sebuah kapal selam. Kapalnya juga terdampar di daratan. Ia menjelaskan bahwa kutub magnet bumi telah berbalik, menyebabkan lautan surut dan dasar laut terangkat ke permukaan. Now mengatakan ia belum menemukan orang lain yang selamat dan seluruh sistem komunikasi telah mati. Ia juga memperingatkan bahwa kutub magnet kemungkinan akan berbalik lagi dan laut akan kembali dalam waktu sekitar 1 minggu. Ia menyuruh keluarga itu untuk segera mencari tempat yang lebih tinggi sebelum itu terjadi. Karena saat air kembali, bencana besar tak akan terelakkan. Now menjelaskan bahwa rekannya tewas dalam kecelakaan itu, dan ruang di kapal selamnya hanya cukup untuk 3 orang. Julia dan Tom memohon agar anak-anak mereka diselamatkan. Now lalu memberikan koordinat lokasinya. Tom menghitung bahwa mereka akan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 hari untuk mencapai kapal selam. Ia menyuruh keluarganya untuk beristirahat dengan baik malam itu, karena mereka akan memulai perjalanan keesokan paginya. Keesokan harinya, saat keluarga itu sedang berkemas, Tom melihat sesuatu bergerak di kejauhan. Seorang pria pincang membawa tombak ikan, ditemani seekor anjing yang terus menggonggong. Tom mendekat dan menawarkan sebotol air padanya, tapi pria itu berbicara dengan bahasa aneh yang tak dimengerti Tom. Setelah meneguk air itu, tiba-tiba si pria memukul kepala Tom dengan botol dan menendang wajahnya. Julia berlari ketakutan, tapi terlambat. Pria itu menusukkan tombaknya ke perut Tom. Tom sempat berjuang beberapa saat sebelum si pria menggorok lehernya. Pria itu kemudian mengejar Julia dan melemparkan tombak lain yang mengenai bahunya. Julia berlari kembali ke kapal yacht sambil menahan sakit dan menyuruh anak-anaknya bersembunyi. Ia mengunci pintu rapat-rapat. Cassie dan Ben merangkak ke bawah sofa. Julia menyerahkan pistol suar kepada mereka dan bersembunyi di kamar mandi sambil membawa pisau. Pria itu mendobrak pintu dengan paksa dan masuk ke dalam. Pertama, ia mengambil beberapa makanan dan mulai menggeledah sekitar. Saat ia menuju ke kamar mandi, Julia dengan cerdik melarikan diri melalui celah kecil di sisi ruangan. Pria itu mengira Julia sudah melarikan diri. Tapi saat Julia menyelinap keluar diam-diam, anjingnya melihatnya dan mulai menggonggong keras. Julia dengan cepat menusuk anjing itu untuk membungkamnya. Mendengar suara ribut, pria itu segera berlari keluar dan terkejut melihat anjingnya tergeletak mati. Sementara itu, Julia berusaha masuk kembali ke kapal yacht dari sisi lain. Ia memanjat dan mulai merangkak melalui jendela yang pecah. Namun pria itu sudah ada di sana. Ia menarik Julia dan memukul wajahnya keras hingga Julia terjatuh. Julia berusaha melarikan diri dengan berpegangan pada perabot, tapi pria itu menendangnya hingga terpental. Ia kemudian menginjak pergelangan tangan Julia, memaksanya menjatuhkan pisau. Sambil menarik rambutnya, pria itu menghantamkan wajah Julia ke lantai,
lalu melemparkannya ke sofa dan mulai mencekiknya. Anak-anak menyaksikan semuanya dengan ketakutan. Cassie tiba-tiba menembakkan pistol suar. Tembakan itu pun memicu kebakaran, dan kapal yacht pun mulai terbakar. Anak-anak berlari keluar, diikuti Julia yang sempat menendangnya hingga terjatuh, lalu kabur sambil membawa peta dan tas perlengkapan mereka. Ben dan Cassie berlari menuju tubuh ayah mereka dan menangis histeris. Julia berlutut di samping mereka, menangis sambil mengucapkan selamat tinggal pada Tom. Tapi tiba-tiba, pria mengerikan itu muncul lagi dari kapal yacht yang terbakar, memaksa mereka bertiga melarikan diri sekali lagi. Beberapa detik kemudian, kapal yacht meledak di belakang mereka. Setelah berjalan cukup jauh, mereka berhenti di dekat sebuah air terjun kecil untuk beristirahat. Cassie menyalahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa pria itu mengejar mereka karena balon Ben. Mendengar itu, Ben merasa bersalah, tapi Julia menenangkannya dan berkata bahwa semua itu bukan kesalahannya. Ia meminta mereka untuk terus berjalan karena pria itu mungkin masih mengikuti mereka. Dalam perjalanan, mereka menemukan seekor ikan hiu martil mati di dekat kolam kecil. Pemandangan yang menakutkan dan tak wajar. Tak lama kemudian, Julia sadar bahwa pria itu kembali membuntuti mereka. Mereka berlari menuruni bukit pasir dan terguling hingga berhenti di dekat tumpukan limbah beracun. Dengan hati-hati mereka menyeberanginya, yakin bahwa kali ini mereka telah berhasil lolos. Namun, sepanjang jalan mereka terus melihat tumpukan plastik dan bangkai makhluk laut berserakan di mana-mana. Ben berjalan semakin lambat, menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan dehidrasi. Julia akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Saat memeriksa botol air mereka, Julia terkejut menemukan isinya hampir habis. Cassie menyadari mungkin tutup botolnya tidak tertutup rapat. Marah, Julia berteriak bahwa kelalaian Cassie telah membuat mereka kehabisan air. Cassie membalas dengan kesal, mengatakan bahwa itu tidak masalah. Mereka kemungkinan besar tidak akan selamat juga. Setelah adu argumen sengit, keluarga itu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pesawat yang jatuh. Melihat sesuatu bergerak di dalamnya, mereka sempat ketakutan. Tapi ternyata hanya burung. Mereka memutuskan untuk bermalam di dalam pesawat itu. Saat berbagi sedikit makanan, Julia menemukan foto keluarga lama di jaket Tom, yang membuat hatinya hancur. Cassie bertanya pada ibunya bagaimana Julia bertemu Tom. Julia tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa Tom dulu pernah menjadi pasiennya di rumah sakit. Suatu hari, Tom memberinya bunga dan puisi manis, lalu mengungkapkan cintanya. Malam itu, Cassie keluar dari pesawat. Tiba-tiba, pria gila itu muncul dan mencoba menangkapnya. Namun Julia muncul dari belakang dan menusuk pria itu berulang kali hingga tewas. Cassie memeluk ibunya yang seperti kerasukan. Keesokan paginya, serangga dan kepiting merayap di atas mayat pria itu. Keluarga itu memperhatikan luka-luka dalam di sekujur tubuhnya. Bukti bahwa ada makhluk berbahaya lain yang mengintai di sekitar. Saat mereka meninggalkan tempat itu, kepiting mulai merayap keluar dari mulut mayatnya. Beberapa jam kemudian, Julia dan Cassie mempelajari peta sementara Ben berjalan di depan. Julia berteriak agar dia berhenti. Tapi Ben berlutut di dekat sebuah kolam dan mulai minum airnya. Julia segera menariknya, memperingatkan bahwa air yang tidak dikenal bisa membuatnya sakit. Terik matahari menyengat, sehingga keluarga itu menutup kepala mereka dengan pakaian. Ben mulai merasa pusing. Mereka menemukan beberapa kursi tua dan menggunakannya untuk membuat tempat berteduh sementara. Julia memberikan Ben suntikan dan memutuskan mereka akan beristirahat di sana semalam. Keesokan paginya, Julia terbangun mendengar suara gemuruh aneh. Saat ia melangkah keluar, ia melihat kawanan kepiting raksasa merayap menuju mereka. Ia segera meraih anak-anaknya, dan ketiganya berlari secepat mungkin. Saat berlari, mereka melihat sebuah kapal kargo besar di dekatnya. 3 awak kapal masih hidup. Seorang wanita ingin menolong, tapi 2 pria lainnya menolak dan mengunci kontainer, meninggalkan Julia dan anak-anaknya di luar. Kepiting-kepiting itu semakin mendekat. Julia mengangkat anak-anaknya ke atas kontainer. Saat ia mencoba memanjat, kepiting-kepiting itu menggigit kakinya dengan ganas. Anak-anak menariknya tepat pada waktunya, sehingga Julia berhasil naik. Kepiting-kepiting itu merayap masuk melalui lubang di kontainer. Para awak kapal mulai menembakkan senjata mereka, tapi kepiting-kepiting itu terlalu banyak dan membunuh mereka. Pria terakhir mencoba melarikan diri melalui atap, tapi kepiting-kepiting itu menyeretnya juga. Julia mengikat perban di lukanya dan pingsan. Saat terbangun,
ia mendapati dirinya sendirian di tengah badai pasir. Panik, ia mencari anak-anaknya, mengambil senjata dari salah satu awak kapal yang tewas, dan berteriak memanggil nama mereka. Mendengar suaranya, Cassie kembali dan menjelaskan bahwa dia dan Ben sempat pergi mencari pertolongan, tapi tidak menemukan siapapun. Bersama-sama, mereka menemukan Ben di dekat sebuah kontainer terbuka dan memutuskan untuk tetap di sana sampai badai berlalu. Julia menggunakan pemantik Tom untuk menutup luka dengan membakar kulit di sekitarnya, menahan rasa sakit yang luar biasa. Setelah badai berakhir, mereka menemukan kontainer lain yang berisi botol-botol air. Saat memeriksa mayat-mayat, mereka menemukan sebuah radio dan senjata api. Julia menghubungi Nau dan memberitahunya bahwa peta mereka hilang. Nau memperingatkan bahwa mereka diserang oleh arthropoda raksasa, makhluk yang menjadi gila karena terpapar oksigen berlebih. Ia mendesak keluarga itu untuk segera bergerak, karena instrumennya menunjukkan bahwa laut akan kembali jauh lebih cepat dari perkiraan. Mereka hanya memiliki beberapa jam tersisa. Nau menyalakan suar, dan keluarga itu mulai berjalan menuju sumber sinyal. Setelah perjalanan panjang, mereka menemukan sebuah toilet rusak, di mana Ben berhenti sejenak untuk beristirahat. Akhirnya, mereka melihat kapal selam dari kejauhan. Untuk mencapainya, mereka harus menyeberangi jalan berbatu. Saat melintasi, tanah mulai bergetar, batu-batu bergeser dan jatuh, memicu longsor mematikan. Julia mendorong anak-anaknya menjauh tepat pada waktunya, menyelamatkan mereka dari tertimpa batu. Sebuah dinding batu terbentuk di antara mereka. Julia menyuruh anak-anaknya pergi tanpa dia, tapi Cassie menolak dan memohon ibunya untuk memanjat juga. Setelah adu argumen dan air mata, Julia berjanji akan menemukan mereka lagi. Dengan berat hati, Cassie menarik Ben dan mereka memanjat menuju kapal selam. Namun ketika tiba, mereka mendapati kapal selam itu penuh darah. Nau terluka parah. Ia mengatakan bahwa waktunya telah habis dan sekarang anak-anak bisa menggunakan kapal selam itu sendiri. Menyadari mungkin masih ada kesempatan, Cassie berlari kembali mencari ibunya. Sementara itu, Julia melihat kawanan kepiting mendekat dan mulai menembak. Ia membunuh beberapa ekor, tapi jumlah mereka begitu banyak hingga mulai kewalahan. Saat itulah Cassie muncul di tebing, mengulurkan tangannya. Meski kakinya terluka, Julia memanjat dengan cepat. Cassie menolongnya melewati tebing, dan bersama-sama mereka berlari menuju kapal selam. Ben sudah berada di pintu masuk, menembakkan suar untuk mengalihkan perhatian kepiting sementara yang lain memanjat masuk. Saat makhluk-makhluk itu mencapai lambung kapal selam, mereka mulai memakan Nau. Julia terus menembak hingga anak-anak aman di dalam. Saat pelurunya habis, ia melemparkan senjata ke kepiting dan segera masuk. Ia menutup rapat pintu kapal dan mengintip melalui jendela. Kepiting-kepiting itu mengelilingi kapal selam. Saat itu juga, laut kembali. Keluarga itu segera mengenakan sabuk pengaman dan saling berpegangan tangan. Gelombang raksasa mengguncang kapal selam dengan ganas. Kehidupan Julia seolah melintas di depan matanya, sementara Cassie mulai muntah. Tak lama kemudian, suara melengking kembali terdengar, dan keluarga itu kehilangan kesadaran. Setelah beberapa waktu, Julia dan anak-anak terbangun, secara ajaib masih hidup. Mereka membuka pintu kapal dan melangkah keluar, melihat bahwa gelombang telah membawa kapal selam ke sebuah kota yang hancur. Kini ada harapan, kesempatan untuk hidup dan memulai kembali. Dan begitulah film ini berakhir. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menakjubkan lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.